Ya pemirsa, seorang gadis di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menjadi korban pemerkosaan 3 pemuda yang mabok. Seorang gadis belia berusia 15 tahun, warga Pekalongan, Jawa Tengah, mengaku telah diperkosa oleh 3 pemuda di hutan yang berada di Desa Payung, Kecamatan Bode, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kepada ibunya, AN, gadis belia berusia 15 tahun, mengaku peristiwa naas itu terjadi saat dirinya dalam perjalanan pulang usai bermain di rumah temannya. Di tengah jalan, korban yang duduk di bangku SMP ini dicegat oleh 3 pria, lalu diseret ke dalam hutan dan diperkosa secara bergantian. Usai melampiaskan nafsunya, ketiga pelaku pergi meninggalkan korban. Jadi pas kejadiannya katanya sih malam Rabu. Itu si anak pulang itu saya sih nggak lihat, cuma yang lihat suami saya. Itu dia pulang itu kayak plonga-plongo, kayak gimana sih orang habis kayak gitu ya? Mungkin ya dianya juga takut, nggak ngomong, nggak apa, plonga-plongo, ya nggak kayak biasanya sikapnya. Besoknya lagi dia diem. Ya saya juga ya anggap aja nggak terjadi sesuatu, orang dia nggak ngomong ya. Itu pas habis isanya itu temennya WA. Ibu tanyain itu si Dinda kemarin malam ada kejadian apa gitu ya. Berbekal ongkos dari pihak desa diantar oleh seorang pengacara, korban bersama orang tuanya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pemalang. Pada saat pulang, tiba-tiba anak korban tersebut dihadang oleh 3 orang pemuda mabuk di hutan Payung, dan di situ langsung terjadi pencegatan. Dan setelah dicegat, anak itu dipaksa diseret masuk ke dalam hutan. Dan setelah itu anak tersebut disekap lalu diperkosa bergiliran, Pak. Kasus dugaan pemerkosaan tersebut kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Pemalang. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang gadis muda berusia 15 tahun mengaku telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 pemabok. Lalu bagaimana kronologisnya? Kita sudah bersama dengan KNS selaku ibu korban. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ibu, tentunya ini kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada Ibu dan juga keluarga. Bu, mungkin bisa diceritakan kepada kami kondisi putri Ibu saat ini seperti apa, Bu? Jadi jarang keluar, yang tadinya ceria, sering main, sekarang ya diam di rumah. Sebelumnya seperti apa, Bu, sebelum kejadian ini? Anaknya ceria, sering main ke temennya gitu. Sekarang diam di rumah. Oke, lalu kapan Ibu tahu bahwa anak Ibu ini telah diperkosa, Bu? Jadi ceritanya itu waktu hari Selasa dia kan pergi sama temennya gitu, main drama. Habis Isa dia pergi lagi ke rumah temennya di Payung itu tuh, di situ. Nah, tapi saya nggak tahu kalau dia itu ke situ karena dia nggak ngasih tahu. Nah, saya itu WA jam 11 ke grup ini sekolah, ya kan dia kan main drama tadinya, latihan drama. Saya WA, itu udah selesai apa belum? Katanya belum. Jadi saya selaku orang tua kan tenang-tenang saja, ya kan. Nah udah gitu jam 11:30 dia pulang, saya nggak tahu. Yang tahu suami saya, dia itu kayak orang plonga-plongo, kayak orang gimana sih namanya habis digituin ya, mungkin merasa takut atau gimana gitu. Nah besok paginya itu ya kayak biasa, orang saya nggak tahu ya kan, dia juga nggak ngomong. Nah udah gitu biasa-biasa aja. Habis Isa malam Kamis ya, itu temennya WA, Bu, tanya si Dinda kemarin malam terjadi sesuatu apa enggak, kata dia gitu. Udah gitu saya tanya, saya desak, baru dia mengaku sambil nangis-nangis kalau dia habis digituin. Oke. Tapi Bu, apakah Ibu tahu berapa orang yang memperkosa putri Ibu ini, Bu? Menurut keterangan bocah sih 3 orang. 3 orang ya. Apakah Ibu mengetahui Iya. pelakunya, Bu? Mukanya mungkin atau identitasnya? Saya nggak tahu, cuma katanya yang tahu temennya gitu yang kemarin jadi saksi di Polres. Tapi anak Ibu mengetahui pelakunya siapa, Bu?
Salah satu katanya kenal, namanya Ellen katanya. Cuman kalau yang dua nggak kenal. Oke. Selaku teman sekolah atau seperti apa keterangan dari putri ibu? Bukan, bukan teman sekolah. Oke, baik. Untuk harapan ke depannya dari pihak kepolisian seperti apa, Ibu? Saya minta ditangkap semuanya, dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Jangan kasih ampun. Karena dia sudah merusak masa depan putri saya. Saya sakit hati karena saya susah payah membesarkan anak dan harapan ada masa depan buat anak. Baik. Sudah dilakukan visum, Ibu? Sudah. Hasilnya seperti apa, Bu? Saya kurang tahu karena itu di kepolisian ya, jadi tertutup. Sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Sudah ditindaklanjutin kemarin malam minggu sudah melakukan pencarian. Jadi saya lapor hari Jumat, malam minggu langsung diproses, ditangani. Untuk para pelaku sendiri, Ibu, apakah sudah mendapatkan kabar dari pihak kepolisian akan seperti apa nantinya, Bu? Saya kurang tahu ya, yang dengar saya sih itu para pelaku pada kabur. Kabur ya? Iya. Baik, Ibu mungkin sebelumnya putri Ibu ini apakah pernah bercerita begitu, Bu? Apakah ada orang yang kemudian sering membututi dia atau seperti apa, Bu, sebelumnya? Nggak pernah cerita. Tidak pernah cerita. Kalau Iya. kalau hubungan dengan teman-temannya seperti apa, Bu? Ya baik mereka, maksudnya mereka berteman baik lah, pokoknya nggak ada masalah. Soalnya kan kalau itu kadang temennya pada kesini nyamperin anak saya, kadang kan gitu. Jadi pada baik lah pokoknya. Baik, pada baik ya. Kalau komunikasi kepada Iya. keluarga seperti apa, Bu? Anak ini, korban ini, Bu? Ya normal, biasa aja. Biasa aja, berarti Ya memang tidak layaknya ada kayak masalah. anak sama orang tua. Oke, baik. Ibu mungkin apakah anaknya saat ini sudah kembali lagi bersekolah atau beraktivitas seperti biasa? Dia nggak mau sekolah, katanya takut dibully, katanya malu, katanya. Itu yang lagi saya pikirin. Keterangan dari pihak sekolah seperti apa, Bu? Belum, karena saya belum konfirmasi ke sekolahan, jadi saya juga belum tahu gimana keterangan dari sekolah. Cuma tadi saya memang sudah ngasih tahu ke gurunya kalau si Dinda nggak bisa sekolah karena takut dibully. Udah gitu aja. Katanya ntar gurunya mau ke sini. Rencananya akan ke sini Mau ke di rumah. hari ini kah, Bu? Kurang paham, cuma ngomongnya gitu aja, nanti saya ke rumah ibu gitu aja udah. Oke, baik. Kalau teman-temannya, Bu, sudah ada yang menjenguk kah selepas kejadian ini? Belum, karena memang kita diam-diam nggak geger gitu. Oke, baik. Baik, Ibu KNS, terima kasih sudah bercerita bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi dan semoga kejadian tersebut juga tidak terulang lagi. Pemirsa, terima kasih. Ibu selamat kembali beraktivitas.